بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah,
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين رحمكم الله اعلموا أن الله قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jemaah rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita, yang nilainya kita tidak bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita para jemaah. Untuk itu Allah mengingatkan kepada kita dalam surat An-Nahl ayat 8. Jemaah rahimakumullah. Firman Allah, kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bakal bisa menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Manusia, kalau kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan bakal bisa menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita para jamaah. Salah satu contoh nikmat Allah yang kita rasakan sepanjang waktu, yaitu udara yang kita hirup ini, oksigen. Bahwa dalam udara ini ada beberapa macam, ada oksigen, ada nitrogen, dan lain sebagainya. Nah, oksigen yang kita hirup ini para jamaah, sehari semalam itu membutuhkan 2.200 liter. Jadi 24 jam kita ini menghirup udara, oksigen itu adalah sebanyak 2.200 liter. Dan kalau kita beli oksigen 1 liter itu harganya 25.000. Sehingga sehari semalam 25.000 kali 2.200 itu nilainya sekitar 155 juta. Jamaah, satu macam nikmat yang berupa oksigen yang kita hirup ini sehari semalam. Tuh, kalau seandainya beli itu butuh uang 155 juta jamaah. Itu kita kalikan 1 bulan kali 30, kita kalikan 1 tahun 12, ya, kita kalikan 12, kita kalikan dengan umur kita para jamaah rahimahullah. Masya Allah.
Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kamu ngitung nikmat Allah, kamu tidak akan bakal bisa ngitung. Karena saking banyaknya nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita ini, para jamaah. Untuk itu jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nyatakan kesyukuran kita itu dengan kita ini bertakwa kepada Allah, dengan kita ini taat kepada Allah, dan sudah barang tentu taat juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara kita ibadah yang tekun, baik ibadah yang sifatnya itu ada ibadah wajib maupun yang sunnah, ibadah yang sifatnya mahdhuh ataupun yang ghairu mahdhuh, dalam rangka kita ini adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka kita ini mempersiapkan diri manakala kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sewaktu-waktunya. Allah merahasiakan umur seseorang itu sampai kapan. Allah merahasiakan. Hanya Allah yang Maha tahu. Wallahu alam. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan. Beliau mengatakan begini. Atani Jibril faqala ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Datang kepada saya malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril itu berkata kepada saya, ya Muhammad, hiduplah kamu semaumu. Dipersilakan untuk hidup semau kita, jamaah rahimakumullah. Karena memang hidup itu adalah pilihan. Takwa kepada Allah atau kufur kepada Allah. Jamaah. Kemudian jemaah rahimakumullah, lalu malaikat Jibril ini mengatakan lagi, fa innaka mayyitun, tapi ingatlah Muhammad bahwa kamu itu akan mati. Di satu sisi malaikat Jibril mengingatkan Nabi Muhammad SAW untuk hidup semaunya, di satu sisi malaikat Jibril mengingatkan, ingatlah Muhammad bahwa kamu itu akan mati. Ini artinya berarti kita ini hidup tidak boleh semau kita. Hidup itu diberikan aturan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud lisolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, supaya manusia, supaya kita ini hidup bahagia fid dunya wal akhirah. Diatur oleh Allah, diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diwajibkan untuk sholat 5 waktu, hadirin rahimakumullah. Allah memerintahkan kewajiban yang semacam ini bukan berarti Allah itu seenaknya Allah karena kemahakuasaannya, tidak. Tapi adalah perintah-perintah itu adalah dalam rangka untuk membahagiakan hidup manusia. Kita diperintahkan sholat. Sholat itu mempunyai hikmah yang sangat besar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yaitu mencegah perbuatan yang menyimpang dari aturan Allah, dari fitrah manusia, dalam rangka untuk hadirin rahimakumullah lisolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Demikian juga jamaah rahimakumullah, Allah melarang sesuatu, Rasulullah melarang sesuatu, itu adalah juga dalam rangka supaya manusia ini hidup bahagia, hidup enak dan kepenak, kata orang Jawa. Bukan berarti Allah itu karena maha kuasa terus seenaknya, tidak. Allah ngatur segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, pasti di situ terkandung madharat, sesuatu yang tidak baik atau akibat yang tidak baik bagi manusia. Dilarang minum minuman keras, hadirin rahimakumullah.
dilarang kita ini mengambil hak orang lain dan lain sebagainya. Semuanya itu perintah dan larangan itu adalah dalam rangka untuk lisolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, yaitu untuk kebaikan hidup manusia fid dunya wal akhirah. Untuk itu jamaah, mari kita laksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kita diperintahkan sholat, kita laksanakan sholat itu. Walaupun jamaah rahimakumullah kesibukan kita itu seperti apa. Sebab kadang-kadang ada yang beralasan, saya tidak bisa melakukan sholat karena sibuk. Jamaah, di dalam sebuah kitab Rasulullah pernah menjelaskan, nanti di hari kiamat itu ada orang kaya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang kaya, kenapa dulu kamu tidak sempat untuk melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia menjawab, ya Allah, karena dulu saya sibuk. Lalu Allah mengatakan, kekayaanmu yang sedemikian itu, kemudian kamu itu menjadikan kamu itu sibuk, kalau dibandingkan dengan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam itu kaya yang seperti itu, tapi tetap dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak bisa membantah jamaah rahimahullah. Untuk itu hadirin rahimahullah, naudzubillah, jangan ada di antara kita ini yang punya alasan sibuk sehingga tidak sempat untuk melakukan sholat. Naudzubillah, naudzubillah. Padahal sholat itu adalah merupakan kewajiban yang utama jamaah rahimahullah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi yaumal qiyamah as-sholatu. Idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasadat sairu amalihi. Nanti di hari kiamat seorang hamba itu ditanya yang pertama kali adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka berarti amal orang ini baik. Tetapi sebaliknya, apabila sholat seseorang itu atau orang ini sholatnya tidak baik, berarti amalnya tidak baik. Jamaah. Jadi ternyata sholat itu merupakan barometer. Sholat itu adalah merupakan ukuran baik atau tidak seseorang itu. Itu hadirin rahimakumullah. Mari, jangan diantara kita ini yang punya alasan karena sibuk kemudian tidak sempat untuk melakukan sholat yang satu ini, ibadah yang satu ini. Jamaah rahimahullah. Mengapa demikian? Jamaah rahimahullah, sekali lagi adalah untuk mempersiapkan diri kita bahwa kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin kita semuanya berharap ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ajal kita itu sudah sampai. Saya yakin kita semuanya berkeinginan bahwa kita ini menjadi orang yang husnul khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah, karena takwa inilah yang akan menghantarkan kita orang yang hidup bahagia fid dunya wal akhirah, zahir wal batin. Takwa inilah jamaah rahimakumullah yang bisa menjadikan kita ini hidup bahagia.
bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Itu jamaah rahimakumullah. Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, dalam ayat ini tengah-tengahnya itu ada firman Allah yang berbunyi wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Carilah kamu bekal. Hadirin, kalau kita potong ayat ini berarti bekal apa saja diperbolehkan oleh Allah. Bekal kekayaan, bekal kedudukan, bekal pangkat. Jamaah rahimakumullah, diperbolehkan oleh Allah. Apalagi sekarang hadirin rahimakumullah, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencalonkan diri sebagai capres, cawapres, sebagai caleg. Jamaah, boleh, silakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa inna khairaz zati taqwa, bekal yang paling baik untuk sanggungnya mati itu adalah berupa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah ketaatan kita untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita implementasikan dalam kehidupan kita, jamaah rahimahullah. Silakan mencalonkan diri menjadi seorang caleg, tetapi jangan sampai melanggar larangan Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang hadirin rahimakumullah, ada orang yang mempunyai cara untuk mencapai tujuan itu dengan cara menghalalkan segala cara. Tujuan menghalalkan segala cara. Padahal teori itu hadirin rahimakumullah adalah teori yang dipakai oleh orang ateis, orang komunis, yang ateis, yang anti Tuhan. Dia menghalalkan segala cara, tujuan apapun. Ingin menjadi seorang anggota legislatif, dia menghalalkan segala cara. Walaupun hanya dengan cara memberikan sesuatu supaya milih dirinya, hadirin rahimah. Hadirin rahimah. Kembali kepada peringatan Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Carilah kamu bekal dan ketahuilah bahwa bekal yang terbaik itu adalah bekal yang berupa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin rahimahullah, sisa umur kita sudah menginjak tahun 2024, berarti umur kita tambah 1 tahun. Tetapi para jamaah rahimakumullah, kita harus ingat bahwa dengan tambahnya umur itu berarti kesempatan kita hidup ini adalah semakin sempit, semakin kurang, jamaah rahimah. Ibarat orang bepergian, tempat yang kita tinggalkan semakin jauh, tapi tempat yang kita tuju itulah semakin dekat. Jamaah rahimah. Apa tempat yang kita tuju itu? Yaitu ajal, yaitu kematian, hadirin rahimah. Umur kita bertambah, tetapi ingatlah berarti kesempatan hidup kita ini semakin sempit, berarti kita ini dekat dengan kematian kita, dengan ajal kita, jamaah. Itu hadirin rahimahullah, mari sisa umur kita ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, waktu-waktu yang lalu jamaah mungkin kita pernah hilaf, tapi hadirin rahimahullah, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha rahman dan rahim, jamaah rahimahullah. Sebesar apa kesalahan kita, kalau kita minta ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, insya Allah kita ini diterima tobat kita ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, seandainya ada seorang hamba yang kesalahannya itu sampai setinggi langit dan orang itu mau bertobat kepada Allah,
Allah akan mengampuni, Allah akan menerima tobat orang itu. Jamaah rahimahullah. Untuk itu jangan ada di antara kita yang berputus asa karena merasa dosanya sangat besar, tapi tetap marilah kita bertobat kepada Allah. Insya Allah tobat kita diterima oleh Allah, dan insya Allah kita akan dijadikan oleh Allah orang-orang yang masuk golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات